Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok rujukan. Di sini saya akan menjelaskan 6 tipe daya tarik kelompok rujukan utama yang lazim digunakan dalam pemasaran, yang diantaranya 1. Selebritis. Selebritis merupakan seseorang yang cukup dikenal oleh masyarakat dan biasanya mempengaruhi pembelian suatu produk atau jasa. Selebritis juga bisa berasal dari kalangan artis, politikus, atau ahli dalam bidangnya. Sebagai contohnya, Promah yang diiklankan oleh Deddy Mizwar. Dan juga kopi Gills Mix yang diiklankan oleh Raffi Ahmad. Yang kedua ada ahli atau pakar. Para ahli dianggap sebagai pakar karena pekerjaannya, pendidikannya, atau pengalamannya. Para ahli digunakan untuk membantu konsumen dalam mengevaluasi produk dan jasa. Para ahli dapat diharapkan memberi keyakinan kepada konsumen mengenai produk dan jasa yang diiklankan tersebut. Sebagai contoh, produk pasta gigi Sensodyne, di mana seorang dokter gigi memberikan informasi kepada konsumen akan produk pasta gigi tersebut. Yang ketiga, orang biasa atau the common man. Perusahaan menampilkan atau menggunakan konsumen yang puas terhadap produknya dalam iklan tersebut. Sebagai penggunaan orang biasa, konsumen yang puas terhadap produk tersebut adalah sebagai kelompok acuan, yaitu bisa ditampilkan dalam iklan untuk memberi pengaruh kepada konsumen lain. Dengan menggunakan konsumen biasa, perusahaan berusaha menampilkan suatu situasi yang alamiah kepada konsumen, bahwa seseorang seperti mereka telah menggunakan produk dan mereka merasa puas akan produk tersebut. Dengan contoh, sabun Sunlight. Sabun Sunlight menggunakan para penggunanya untuk memberikan keterangan bahwa produk yang ditawarkan itu memuaskan. Yang keempat, ada para eksekutif dan karyawan. Para eksekutif karyawan atau perusahaan adalah orang-orang yang dianggap sukses dalam bidangnya. Mereka memiliki popularitas di kalangan media dan sebagai masyarakat. Mereka sering dikagumi karena kesuksesannya. Para eksekutif sering dipakai untuk mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Beberapa contoh iklan yang menggunakan jasa eksekutif yaitu Bank Universal yang menampilkan presiden direkturnya. Dan misalnya produk tolak angin yang menampilkan eksekutif dari perusahaan untuk menunjukkan bahwa produknya berkualitas dan terjamin bagi konsumen. Yang kelima, karakter dagang atau juru bicara. Karakter dagang atau juru bicara merupakan simbol dari perusahaan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Misalnya, Unilever, yang selalu menggunakan simbol U dalam setiap iklan produknya. Terus yang keenam, penguatan lainnya sebagai kelompok acuan. Nah, yang ini merupakan upaya untuk memberikan penguatan pada produknya mengenai standar dan kualitas produk perusahaan, baik berupa simbol ataupun tanda produk yang dijual. Misalnya, pada setiap produk makanan atau minuman tertera tulisan halal, sehingga bagi sebagian masyarakat yang beragama muslim dapat mengkonsumsi produk tersebut tanpa merasa khawatir akan kehalalannya. Nah, yang selanjutnya, strategi pemasaran berdasarkan pengaruh kelompok rujukan. Di sini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, personal sales strategis. Personal sales strategis adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang atau individu ke individu dan calon pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Contohnya, menggunakan komunikasi orang ke orang. Personal selling melibatkan kontak langsung penjual dan pelanggan. Jadi tidak menggunakan orang lain. Lalu, yang kedua, advertising strategis. Advertising sangatlah berperan penting untuk membangun sebuah merek dagang yang baik suatu perusahaan. Untuk para pemilik bisnis, tentunya haruslah berpikir realistis tentang bagaimana kampanye advertising seharusnya mereka lakukan. Tentu saja mereka akan mencari solusi yang paling efektif dengan harga yang terjangkau untuk sebuah perusahaan. Akan tetapi, tetap saja kampanye advertising yang dilakukan terkadang tidak efektif dan tergolong mahal. Untuk itulah, kita seharusnya
lebih memperhatikan anggaran untuk periklanan dengan baik. Lalu, fungsi kelompok rujukan. Yang pertama, mereka memberikan informasi kepada individu. Dengan informasi yang diberikanlah, membantu individu untuk beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi di masyarakat, serta memperbarui informasi yang dimiliki. Yang kedua, kelompok referensi menyediakan sarana perbandingan dalam setiap aspek, baik itu kepribadian atau status keuangan, prestasi, maupun segala sesuatu yang lain. Dan yang fungsi terakhir dari kelompok rujukan, mereka mengajukan bimbingan ketika individu mereka sangat membutuhkan bimbingan. Di sini kesimpulannya kelompok rujukan adalah suatu kelompok di mana kelompok tersebut dapat juga hanya seorang individu. Namun baik individu maupun kelompok memiliki peran dalam memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku individu atau kelompok lain. Jenis-jenis kelompok rujukan adalah primer, sekunder, aspirasi, dan disosiatif, serta formal dan informal. Cukup sekian, dan terima kasih.